Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang risiko sumber daya manusia. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu dengan saya sendiri, Nimade Fawahyuni, NPM 174, Nilo Silviana Savitri, NPM 175, Imade Yogi Paramarta, NPM 190, dan Imade Cahya Marta, NPM 192. Presentasi akan dimulai dari Yogi Paramarta. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Paramarta, NPM 190. Saya akan membawakan materi tentang risiko lemahnya manajemen dan pekerja. Risiko lemahnya manajemen. Risiko menurut Sumarjino adalah titik imbas dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Bentuk risiko yang terjadi dapat berupa risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja. Risiko-risiko yang disebabkan oleh manajemen akan berakibat pada buruknya aspek sumber daya manusia dalam perusahaan. Manajemen adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Dalam mencapai tujuan manajemen risiko diperlukan suatu proses di dalam menangani risiko-risiko yang ada. Sehingga dalam penanganan risiko yang tidak akan terjadi kesalahan. Proses tersebut yaitu proses menentukan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan pengendalian risiko. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi risiko SDM. Yang pertama, memiliki tim manajemen yang kuat. Yang kedua, menyiapkan SDM untuk suksesi. Yang ketiga, menyiapkan job description, job specification, performance appraisal yang baik. Keempat, melarang para eksekutif bekerja rangkap. Yang kelima, sistem insentif atau penghargaan dan punishment yang efektif. Risiko lemahnya manajemen dan pekerja. Risiko yang timbul yang ada pada bagian ini adalah jika perusahaan atau organisasi melakukan penyewaan atau meminta bantuan kepada organisasi lain untuk melakukan pekerjaan, intinya adalah organisasi tersebut akan kehilangan ciri khas apa yang dihasilkan oleh organisasinya karena pekerjaannya terlalu banyak dilakukan oleh organisasi dari luar. Menurut Siagian, imbalan non-finansial bagi karyawan adalah untuk memuaskan kebutuhan psikologis dan status karyawan. Menurut Umar, beberapa perusahaan sangat bergantung kepada pegawai utama atau para pekerja senior atau anggota direksi. Perkenalkan, nama saya Nilo Silviana Savitri, NPM 175. Saya akan melanjutkan presentasi dari Yogi Paramarta. Di sini saya akan membawakan materi tentang risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, risiko kesehatan. Rendahnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi kesehatan yang paling buruk adalah ketika karyawan sampai mengalami kecelakaan hingga cacat. Semakin tinggi tingkat kecelakaan dan tingkat cacat, maka semakin buruk pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengembangkan klinik untuk mempermudah karyawannya untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya, risiko keselamatan kerja. Manajemen keselamatan kerja pada dasarnya mencari dan mengumpulkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Kesalahan operasional yang kurang lengkap, keputusan yang tidak tepat, salah perhitungan, dan manajemen yang kurang tepat sehingga menimbulkan risiko terjadinya kecelakaan. Cara pengendalian risiko dapat dilakukan melalui 1. Eliminasi. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan sumber bahaya. Yang kedua, substitusi, yaitu mengurangi risiko dari bahaya dengan cara mengganti proses, mengganti input dengan yang lebih rendah risikonya. Yang ketiga, ada engineering, mengurangi risiko dari bahaya dengan metode rekayasa teknik pada alat, mesin, infrastruktur,
lingkungan, atau bangunan. Yang keempat, administratif. Mengurangi risiko bahaya dengan cara melakukan pembuatan prosedur, aturan, pemasangan rambu, tanda peringatan, training, dan seleksi terhadap kontraktor, material, serta mesin, cara pengatasan, penyimpanan, dan pelabelan. Yang kelima, alat pelindung diri. Mengurangi risiko bahaya dengan cara menggunakan alat perlindungan diri, misalnya safety helmet, masker, sepatu safety, kacamata keselamatan, dan alat pelindung diri lainnya yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Cahaya Merta dari kelompok 9 NPM 192. Saya akan membawakan materi tentang risiko kejahatan dan risiko kecurangan. Risiko kejahatan adalah keamanan barang-barang eceran. Salah satu kerugian yang cukup besar adalah berkurangnya barang akibat dicuri oleh karyawan sendiri. Perusahaan dapat mengantisipasi dengan melarang karyawan menggunakan jaket dan membuat tas di gudang dan ruang gudang harus dijaga. Pencurian barang di toko oleh publik, barang-barang yang diminati pembeli dapat mendorong mereka untuk mencurinya. Hendaknya toko dirancang aman dari calon pembeli yang berniat melakukan pencurian. Manajemen risiko. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan organisasi. Risiko kecurangan menurut Halim 2005 adalah unsur dari risiko murni yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Banyak perusahaan mengatakan kecurangan merupakan kejadian yang lumrah dan alamiah di perusahaan selama mental orang dalam perusahaan masih menganggap uang adalah tujuan bekerja dan selain lemahnya moral. Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan atau entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha, wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan yang legal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Kecurangan dapat diketahui dengan cepat, tetapi dapat juga memakan waktu yang lama. Pendeteksian kecurangan. Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan oleh ACFP tersebut di atas. 1. Kecurangan laporan keuangan. Kecurangan dalam laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan. Pendeteksian. 2. Penyalahgunaan aset. Teknik untuk mendeteksi kecurangan kategori ini sangat banyak variannya. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. 3. Korupsi. Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan atau pemasok yang tidak puas dengan menyampaikan komplain ke perusahaan atas seakan terjadinya kecurangan ini, kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksi atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik si penerima maupun si pemberi. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Eka Wahyuni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Cahaya Merta. Alternatif upaya menangani risiko sumber daya manusia. 1. Memberikan penghargaan yang layak kepada karyawan setelah mereka mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan. 2. Memberikan arahan serta bimbingan kepada karyawan saat melakukan pekerjaan. 3. Memberikan gaji serta tunjangan tepat waktu dan memberikan kenaikan gaji secara berkala. 4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 5.
dan menyenangkan agar mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan saat bekerja. 5. Memberikan kesempatan karyawan dalam mengutarakan pendapat serta melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Contoh kasusnya yaitu pencurian barang di toko oleh karyawan sendiri maupun oleh publik. Keamanan barang-barang eceran, salah satu kerugian yang cukup besar adalah berkurangnya barang yang dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik dilakukan oleh karyawan sendiri maupun oleh konsumen. Hendaknya perusahaan dapat mengantisipasi dengan melarang karyawan menggunakan jaket dan membawa tas pada saat memasuki gudang. Dan ruangan gudang harus dijaga. Toko sebaiknya dirancang aman dengan memasang alat-alat keamanan seperti CCTV ataupun alat sensor yang dilengkapi dengan alarm sehingga aman dari orang-orang yang berniat melakukan pencurian. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Presentasi ini saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.